Packing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Kalau kamu menemukan video ini adalah video pendakian kita ke Gunung Kembang. Rencananya kita akan mendaki Gunung Kembang via Basecamp Lengkong. Perjalanan ke Basecamp Lengkong kita menggunakan sepeda motor. Ada dua pilihan rute kalau mau menuju Basecamp Lengkong dari Kecamatan Blado, yaitu yang pertama melewati Dieng atau yang kedua melewati perkebunan teh Tambi Wonosobo. Dan akhirnya kita memutuskan untuk berangkat melewati Dieng, dikarenakan jaraknya tuh dari Kecamatan Blado, tempat tinggal kita, menuju ke Basecamp Lengkong itu lebih dekat. Di Google Map pun kalau misalnya kita mau lihat rute dari Kecamatan Blado menuju ke Basecamp Lengkong, itu yang muncul yang paling dekat adalah jalur via Dieng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi bersama dengan Mas Sultan dan Mbak Han. Dan ini ada siapa namanya, Mas Ian sama Mbak Kaila dan Ajak. Kita masih nunggu Butari dan Pak Wahyu dan Mas Aji di belakang. Kita mau kemana? Kita lihat nanti kita mau kemana. Padahal di judul sudah ada nanti ya. Di depan itu judulnya pasti sudah ada. Tapi kita pura-pura nggak tahu kita mau kemana. Oke? Sambil ngobrol dulu guys dengan Panglima Pertanian. Ini Mas Sultan, Mbak Sabrina. Dadah Mbak Sabrina. Kita bawa 2 carrier sama depek kecil, bawa 1 tenda. Saya sama Saga nggak ikut dikarenakan ada keperluan yang lain. Kita healing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya bapak petaninya itu tanya, saking pundi mas? Terus dijawab sama Mas Yen, kulo saking Blado pak. Terus berlanjutlah cerita kesana kemari. Ini anaknya siapa, ini putunya siapa. Coba yang kenal sama bapaknya boleh komen. Sabrina. Batur, itu di Batur. Ini lokasinya di mau pertigaan arah ke kiri ke Batur, kanan ke Banjarnegara. Ini masih nungguin Pak Wahyu dan Butari di sini. Sambil karing. Ini dia sudah datang. Oke guys, tidak usah kesuwen, kita langsung blingser menuju ke tempat tujuan. Dari pertigaan Batang Batur Banjarnegara yang tadi, kita kemudian belok ke kiri menuju ke arah Dieng. Setelah sampai di Dieng, nanti kita ambil arah jalan yang menuju ke Wonosobo. Sebelum Wonosobo, kita sudah belok kiri ke arah Basecamp Lengkong. Lokasinya di Desa Lengkong, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dari jalan raya menuju ke Basecamp Lengkong, itu jalannya muter-muter dan juga minim penunjuk arah. Jadi saya sarankan gunakanlah Google Map dan GPS. Gunakan informasi penduduk sekitar. Berhenti sejenak di sebuah rest area milik penduduk setempat untuk ke toilet dan juga untuk beristirahat. Sedikit informasi, nanti ada ongkos bayar parkir dan juga ongkos bayar toilet. A few minutes later.
Alhamdulillah akhirnya sampai di base camp. Di base camp juga ada beberapa pendaki dan kebanyakan mereka itu adalah pendaki yang baru turun dari puncak. Di base camp kita beristirahat sejenak, kemudian packing ulang dan makan siang dan juga melakukan kegiatan anti gabut lainnya. Selanjutnya kita registrasi dengan tiket per orangnya Rp30.000 dan parkir motor Rp10.000 per motornya. Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di base camp Lengkong, kita sudah packing, kita sudah siap-siap, sudah sholat dan sudah makan. Kita lanjut akan melaksanakan pendakian ke Gunung Kembang via Lengkong. Ini ada Mas Sultan, ini Mas Sultan, kemudian ada Putari, Mbak Kaila, kemudian ada Mas Ian dan Pak Wahyu, ada Aja Aji dan Mbak Sabrina. Ini Mbak Sabrina ya. Oke, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di base camp Lengkong Gunung Kembang biasanya ada ojek. Biasanya banyak pendaki yang ngojek di sini. Lemah, masa mendaki gunung ngojek? Kita pasti kuat, kita pasti bisa. Kurang lebih kata Bapak rangernya itu 3 jam, kita 3,5 jam ya, 3,5 jam jalan kaki sampai ke puncak. Ngojek dong guys, masa nggak ngojek? Tarif ngojek dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu adalah Rp25.000. Kemudian tarif ngojek dari jam 6 sore sampai jam 12 malam itu Rp30.000. Selanjutnya tarif ngojek dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi itu adalah Rp35.000. Waktu tempuh dari base camp menuju ke pos 1 menggunakan ojek itu kurang lebih 10 menit. Jam berapa ini? Jam 4 kurang. Jam berapa ini? Aduh, nggak tahu jam berapa. Tak pakai aku. Kita sampai di pos. Tak pakai aku ini jamnya. Apa ini namanya? Ini. Oke, ya siap. Tak pakai aku jam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa kumpul di sini, berdiri di sini dengan Sebelum mulai berangkat, kita berdoa dulu sehat, guys, biar senang, keren. gembira ya. Dan dimulailah jejak-jejak langkah kaki kita di Gunung Kembang. Dan saya kasih bonus backsound nafas manualnya videographer. Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 Gunung Kembang via Lengkong ini dikenal dengan area hutan pinus. Dan di sepanjang perjalanan ini kita banyak menemukan pohon pakis. Di jalur menuju ke pos 2 ini treknya adalah tanah yang dibuat seperti anak tangga. Treknya cukup luas dan cukup jelas, jadi bisa untuk jalan berdua, bertiga, ya jalan santai lah gitu. Selama perjalanan, anak-anak cukup senang banget malahan. Dan jika tidak diingatkan, mungkin mereka sudah berlarian sampai jauh. Jadi kita biasakan mereka untuk belajar berjalan bersama dengan tim atau dengan rombongan. Karena mendaki gunung itu bukan hanya tentang kekuatan atau siapa yang paling cepat. Banyak hal yang harus kamu pelajari tentang mendaki gunung. Bisa kamu browsing sendiri. Gak cukup waktu nih guys, jelas no. Padahal sebenarnya biar saya gak ketinggalan jauh di belakang. Hehe. Sampai pos 2. Waktu tempuh rombongan kita menuju ke pos 2 itu kurang lebih 1 jam. Mungkin dibandingkan dengan pendaki-pendaki lain, durasi waktu kita lebih pelan. Tapi bukan berarti kita berjalan pelan itu tanpa target.
Jika lelah beristirahat, dan jika sudah beristirahat jangan terlalu lama. Jam sekian harus sudah berhenti berjalan, jam sekian sudah harus sampai camp area. Dan jika terjadi kondisi darurat atau cuaca yang tidak mendukung, kita bisa mengganti target dengan menyesuaikan keadaan di lapangan. Pos 2 ini kurang lebih jam 2 kurang seperempat atau jam 13:45. Anak wadon. Pos 2. Lanjut lagi dan kita sampai di lokasi mata air 1. Nengarap. Kelangan Mas Yen. Ini Mas. Lutung. Satwa liar yang kita temui di jalur antara pos 2 menuju ke pos 3 ini adalah lutung. Lutung ini bisa ditemui di pepohonan tinggi selama jalur pendakian, khususnya di area vegetasi rapat sebelum menuju ke puncak. Tapi spesies lutung paling sangat tempat kita. Burune, Pak. Aku yang takut jatuh. Burune. Iya. Setelah selesai mengobservasi lutung, kita melanjutkan perjalanan. Pos 3. Tiba-tiba sudah sampai pos 3. Sangar toh. Dari pos 2 menuju pos 3, kita menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Pos selanjutnya. Ya guys. Pos 3. Pos 3 Gunung Kembang via Lengkong. Sudah tidak hujan. Alhamdulillah. Ada yang sedang ngonten. 14.47. Sebelum sampai pos 4, hujan mulai turun lagi dan agak deras. Karena hujan deras dan jalur yang mulai membutuhkan bantuan 2 tangan, perjalanan menuju pos 4, pos 5 dan sampai ke puncak tidak terekod. Sebenarnya lebih ke malas sih, dan sayang HP-nya kalau basah. Sampai di pos 5 hujan sudah berhenti, tapi ibu yang satu ini terlalu malas untuk mengabadikan momen karena kabotan tas dan kabotan awak. Kesimpulannya berarti yang camp itu adalah Pendaki lama. Ketika melihat pelang-pelawangan ini, spontan saya bilang ke anak-anak, "Wis tekan bro, sudah sampai. Itu di atas puncaknya." Dan dengan bersemangat, mereka berjalan cepat menuju ke atas. Tidak sabar ingin sampai di puncak dan segera beristirahat. Saya tetap tertatih-tatih di belakang sambil melihat kabut yang pekat. Sesampainya di puncak sudah menjelang petang dan kami segera mencari tempat yang baik untuk mendirikan tenda. Suasana berkabut dan pelan-pelan kami disambut hujan. Tidak menunggu lama, kami langsung membentangkan flysheet dan mulai membangun tenda. Setelah tenda berdiri, kami segera mengganti pakaian yang basah dengan pakaian yang kering. Alhamdulillah. A few moments later. Selamat pagi, puncak Gunung Kembang via Lengkong, camp area. Jadi di Gunung Kembang, camp areanya itu terletak di pos 4 dan di sekitaran puncak. Sore ketika rombongan kami sampai di puncak, itu ada sekitar 3 atau 4 rombongan yang ngecamp. Jadi mereka sudah mendirikan tenda jauh sebelum rombongan kami tiba. Setelah kami itu kayaknya ada 2 grup yang datang ke puncak untuk ngecamp, itu sekitar pukul 10 atau 11 malam. Gunung Kembang juga termasuk gunung yang ramah untuk tektok. Trek yang luas, penanda arah yang cukup jelas, dan tempat berteduh yang ada di setiap posnya adalah beberapa poin baik yang ada di gunung ini. Tapi guys, meskipun Gunung Kembang ini boleh didaki dengan tektok atau tanpa menginap, kamu tetap harus bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin. Baik itu persiapan fisik, mental, perlengkapan, dan juga perbekalan. Dan jangan lupa untuk mematuhi segala peraturan yang ada di base camp Gunung Kembang ini.
sarapan. Mas katon mas, gunungnya mas, sindorone mas. Oke mas. Foto-foto. Kan gunung ada foto-foto eman-eman guys. Difotoin mbak. Mulai padang sindorone. Jadi, view di depan perkemahan kami adalah Gunung Sindoro dan juga ada mas-mas pendaki yang sedang mengabadikan momen. Tenda kami berdiri di tengah sekumpulan pepohonan rindang. Di depannya ada jalan setapak yang jika ke kiri adalah arah turun dari puncak menuju ke base camp Lengkong dan jika ke kanan itu adalah lokasi di mana plang puncaknya berdiri. Di seberang jalan perkemahan kami adalah kaldera dan di sebaliknya ada Gunung Sindoro. Sayang banget kalau kamu nggak nyobain camping ceria di sini. Gunung Sumbing, belakangnya Merbabu, sebelah kanannya Merapi, kalau nggak salah. Kaldera Gunung Kembang. Ketika di base camp saya sempat tanya dengan bapaknya, apakah boleh untuk ngecamp di kalderanya? Diperbolehkan, akan tetapi tidak disarankan. Dan ternyata saya lupa alasannya. Yang tahu silahkan di komen atau besok saya tanyain lagi ke base camp. Na 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 na. Na 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 na. Hunting lokasi foto. Hah? Ngendi sih? Wet sing di sih? Oh kuwi. Ya kan, ya ning kono bae ngantri bae. Hah? Cemoro tunggal kok. Ceritanya anak lanang itu request mau foto di situ dengan background Sindoro, tapi ternyata sedang ada yang duduk-duduk di bawah pohonnya. Masih dolunggo, Mas. Packing dan pulang. Setelah foto-foto, sarapan dan ngobrol-ngobrol, akhirnya kita pun untuk bersiap-siap pulang. Ketika kami mulai berjalan turun, suasana berkabut namun cuaca cerah. Kabut, angin, dan aroma tanah yang basah karena air hujan adalah hal-hal yang akan kami rindukan ketika kami sudah sampai di rumah. Di sepanjang perjalanan turun, kami juga bertemu dengan beberapa pendaki yang menuju ke puncak dan juga mau turun seperti kami. Sampai di pos 5. Kami berhenti sejenak untuk mendokumentasikan kantong semar. Dan kebetulan para tetangga saya ini adalah fans beratnya flora dan fauna.
Jalur lama. Dari bawah, jalur baru ke atas. Jadi beberapa kali kita menemukan percabangan jalur baru dan jalur lama. Sudah sampai di pos 4. Tak kasih tahu ya guys, meskipun ada beberapa percabangan jalur, ikutilah jalur yang sudah ditentukan oleh pihak base camp. Jangan membuat jalur sendiri ataupun model-model yang terabas-terabas. Nggak baik gitu lur, nggak baik. Lanjut jalan lagi. Meskipun tadi di pos 1 kita bertemu dengan hujan, alhamdulillahnya kita sudah sampai di base camp. Setelah beristirahat dan makan siang, selanjutnya kita pulang yang rencananya kita akan lewat perkebunan teh Tambi. Sekian rekap perjalanan pendakian kami di Gunung Kembang kali ini. Di setiap perjalanan akan selalu memberikan pengalaman yang berbeda meskipun di tempat yang sama. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kami mendapatkan pengalaman baik ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan jika berkenan, jika kamu suka dengan video ini, silahkan subscribe channel kami dan like videonya. Terima kasih semuanya.